Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Deki Fajar Sidik dan Christian Bangarna dari kelas microcontroller akan menjelaskan tentang topik tugas besar kami, yaitu manfaat penggunaan accelerometer dan gyroscope terhadap Android. Mengapa kami mengambil topik ini? Karena penggunaan accelerometer dan gyroscope penting digunakan pada smartphone Android ataupun iOS pada masa sekarang ini, seperti dalam hal bermain game ataupun untuk aplikasi-aplikasi seperti Kompas atau aplikasi penunjang kinerja untuk manusia pada umum sekarang ini. Nah, saya akan menjelaskan pertama kali apa itu accelerometer dan apa itu gyroscope. Accelerometer adalah merupakan sensor berfungsi untuk mengukur percepatan suatu benda atau objek yang bergerak yang bersifat dinamik maupun statik. Pengukuran dinamik merupakan pengukuran percepatan pada objek benda yang bergerak, sedangkan pengukuran statik merupakan pengukuran percepatan objek terhadap gravitasi bumi. Seperti Shopee mengadakan event mengumpulkan koin dengan cara men-shake sebuah smartphone, nah itu menggunakan sensor accelerometer. Selain itu, fungsi ini dapat diaplikasikan pada musik player, di mana untuk mengganti lagu ke lagu selanjutnya hanya dengan menggoyangkan handphone kita. Nah, itu accelerometer. Nah, yang kedua, gyroscope. Apa itu gyroscope? Gyroscope merupakan sensor yang berfungsi untuk menentukan orientasi gerak dengan bertumpu pada roda yang berotasi dengan cepat pada sumbu yang berdasarkan momentum sudut. Sebelum digunakan, sensor gyro harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan bandul. Proses kalibrasi tersebut berfungsi untuk memperoleh nilai faktor kalibrasi. Gyroscope memiliki keluaran berupa kecepatan sudut dari arah tiga sumbu, yaitu sumbu X yang nantinya akan menjadi sudut P, akan bergoyang ke kanan kiri. Dari sumbu Y nantinya menjadi sudut theta atas bawah, dan sumbu Z nantinya menjadi sudut PSI depan dan belakang. Seperti yang terlihat di gambar ini, untuk sumbu X-nya itu berputar ke arah kanan kiri, sedangkan sumbu Y-nya berputar ke arah atas bawah, dan sumbu Z-nya berputar ke depan dan belakang. Oke. Nah, setelah itu kami di sini menggunakan model MPU 6050 sebagai sensor untuk membaca gyroscope dan accelerometer. Selanjutnya, dalam implementasi kami ini, kami menggunakan microcontroller Wemos 8266 dan modul MPU 6050. Kami membuat sensor ini karena kemampuan sensor ini dapat dikatakan akurat karena terdapat hardware yang bekerja untuk mengkonversi data analog ke digital yang memiliki resolusi 16 bit pada masing-masing channelnya. Sehingga modul ini mampu untuk membaca data dari channel X, Y, dan Z secara bersamaan dalam satu waktu. Oke, di sini seperti yang tertera di dalam gambar, yaitu di dalam sebelah kanan itu adalah modul MPU 6050. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari MPU 6050 ini. Yang pertama di atas itu ada pin VCC, yang kedua ada ground, yang ketiga itu serial clock, yang keempat serial data, yang kelima auxiliary serial data, yang keenam auxiliary serial clock, yang keenam itu I2C address select, yang terakhir itu interrupt. Nah, di sini kami akan mengkonfigurasikan modul MPU 6050 dengan microcontroller Wemos. Di sini di gambarnya Arduino, kita anggap saja ini microcontroller Wemos. Sekarang saya akan menjelaskan untuk modul Wemos-nya. Nah, di sini untuk langsung ke pin yang akan digunakan itu adalah pin D1 akan kita konekkan ke pin SDA. Lalu pin D2 akan kita konekkan ke SCL. Pin G untuk ground akan kita konekkan ke ground. Lalu untuk pin 5V untuk voltase daya kita konekkan ke VCC.
Nah, demikian untuk konfigurasi Wemos dengan modul MPU 6050. Lalu setelah konfigurasi semua dilakukan sesuai instruksi tadi, di sini sekarang kita akan mengupload kode yang akan ditanam ke microcontroller tersebut. Di sini pertama kita pada prosedur void setup, yaitu men-set serial beginnya 9600. Pada prosedur void loop, pada variabel SCX, SCY, SC itu akan menerima data berupa accelerometer, dan variabel GYX, GYY, GYZ akan menerima data gyroscope. Data itu akan dikirimkan melalui node MCU yang telah tadi dikonfigurasi dengan microcontroller tersebut. Setelah variabel accelerometer XYZ dan gyroscope XYZ telah diterima, maka akan menampilkan sebuah data accelerometer dan gyroscope yang akan ditampilkan pada code serial print, sintak serial print. Lalu kami di sini akan langsung mensimulasikan kode tersebut. Oke, ini hasil dari pembacaan data sensor accelerometer dan gyroscope, bisa dilihat. Untuk lebih jelasnya, kami akan memperlihatkan plotternya. Nah, ini hasil dari plotternya. Bila di perangkatnya kami gerakkan sesuai dengan yang telah kami jelaskan tadi, misalkan kita asumsikan posisi pertama microcontroller tersebut pada posisi horizontal. Nah, ini grafik ini menunjukkan microcontroller ini sensor ini masih keadaan diam, dan kami akan mencoba mensimulasikan untuk sensor gyroscope. Gyroscope terhadap sumbu X itu adalah perputaran terhadap sudut P, yaitu untuk sumbu X kanan dan kiri. Pada saat ini saya akan melakukan pengujian giroskop ke kiri, berputar ke kiri dan ke kanan. Nah, pada tampilan plotnya kelihatan. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian giroskop ke arah atas dan bawah, perputaran atas dan bawah terhadap sumbu Y. Dapat kita lihat ada perubahan. Selanjutnya akan dilakukan pengujian giroskop terhadap sumbu Z. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang simulasi pada accelerometer, yaitu pertama untuk terhadap sumbu X itu berarti maju ke arah kanan dan kiri. Nah, seperti yang terlihat pada gambar kanan kiri. Untuk sumbu Y-nya itu ke atas dan ke bawah. Ya, seperti dilihat. Nah, ini yang terakhir adalah untuk sumbu Z ke atas. Intinya untuk pembacaan sensor accelerometer itu terhadap sumbu X-nya itu maju ke arah kanan dan kiri, untuk sumbu Y-nya ke depan dan ke belakang, untuk sumbu Z-nya ke bawah dan ke atas. Sekian simulasi yang kami lakukan, dan inilah perangkat yang kami ciptakan, yaitu sensor pembaca gyroscope dan accelerometer yang bermanfaat untuk Android. Biasanya digunakan untuk bermain game. Gyroscope itu agar untuk membaca perputaran 360 derajat. Untuk accelerometer digunakan biasanya di Android itu untuk aplikasi membaca arah percepatan seperti kiri kanan, atas bawah, dan depan belakang. Seperti itu. Dan juga accelerometer itu digunakan untuk aplikasi running atau lari.
seperti naik keran. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya Deki Fajar Sidik dan rekan saya Christian Bangarna. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.